Pengurus Pusat PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut masalah pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka baru pertama kali terjadi. Wasekjen PP PPI Irwan Indra mengatakan sebelumnya pernah ada aturan soal pelepasan jilbab bagi anggota, baik saat masih di bawah naungan Kemenpora dan beralih di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2022. Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan. Mungkin teman-teman media juga pernah melihat di YouTube atau di media, tidak ada satupun Paskibraka yang putri mengenakan jilbab, kata Irwan kepada wartawan. Dalam kesempatan sama, Ketua Umum PPPPI Gouta Feriza menyampaikan pihaknya masih terus menunggu penjelasan dari BPIP terkait pelepasan jilbab 18 anggota Paskibraka. Gouta pun berharap kejadian ini merupakan yang terakhir dan tak terulang di tahun-tahun berikutnya. Pengurus pusat meminta klarifikasi dari BPIP selaku penanggung jawab program kenapa hal ini bisa terjadi, dan kami harapkan ini adalah hal yang terakhir kali dan tidak ada lagi hal-hal seperti ini untuk upacara yang akan datang, tutur dia. Sebelumnya terdapat kabar dugaan pasukan Paskibraka 2024 perempuan beragama Islam diwajibkan mencopot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet. Ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab. Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, Bidang Dakwah Cholil Nafis protes keras terkait kabar tersebut. Cholil lantas mendesak supaya kabar larangan berjilbab bagi Paskibraka dihapus. Jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, ia menyarankan sebaiknya para peserta Paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab untuk pulang saja. Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya. Mereka juga mendesak BPIP untuk menjawab alasan calon Paskibraka yang datang ke pemusatan latihan, serta saat momen latihan, hingga gladi masih berjilbab namun terlihat tak berkerudung saat pengukuhan oleh Presiden. Kenapa pada saat pengukuhan, dilarang, menggunakan hijab jilbab atau bahasa lain, diseragamkan, untuk tidak menggunakan hijab jilbab? Bukankah hal ini mencederai kebinekaan itu sendiri? Lalu di mana letak pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sila khususnya ketuhanan yang Maha Esa? Tentunya yang bisa menjawab hal ini adalah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, sebagai pengelola dan penanggung jawab program Paskibraka, kata mereka. Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI, Bidang Dakwah Cholil Nafis protes keras terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan beragama Islam yang bertugas pada peringatan kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia tahun ini. Cholil menilai dugaan pelarangan jilbab itu sebagai bentuk kebijakan yang tidak Pancasilais. Ini tidak Pancasilais. Bagaimanapun sila ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak melaksanakan ajaran agama, kata Cholil dikutip di laman resmi MUI. Bila larangan jilbab bagi Paskibraka nasional itu benar diberlakukan, Cholil mendesak segera dicabut. Dia menambahkan jika tidak ada kebebasan dalam berjilbab, ia menyarankan para peserta Paskibraka perempuan yang awalnya berjilbab sebaiknya pulang saja. Atau pulang saja adik-adik yang berjilbab jika dipaksa harus membuka jilbabnya, ujarnya. Sebelumnya terdapat kabar dugaan pasukan Paskibraka 2024 yang perempuan beragama Islam mencopot jilbab ramai menjadi pembahasan warganet. Hal ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial, tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab. Saat dikonfirmasi, Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo menyatakan bakal meminta klarifikasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, BPIP, terkait dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan beragama Islam yang bertugas tahun 2024 ini. PJ Gubernur Aceh Bustami Hamzah mengkritik adanya dugaan kebijakan larangan menggunakan jilbab yang salah satunya ditujukan ke anggota Paskibraka asal Aceh bernama Zawata Makfura Zukri. Bustami meminta agar semua pihak menghargai kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh yang dalam turunannya lewat Konun, perempuan Aceh wajib menggunakan hijab. Kita minta semua pihak menghargai kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam UPA, kata Bustami dalam keterangannya saat menanggapi terkait larangan bagi anggota Paskibraka asal Aceh mengenakan hijab, pada Rabu
Badan Pembina Ideologi Pancasila (BPIP) buka suara soal para anggota Paskibraka 2024 putri yang berhijab justru lepas jilbab saat dikukuhkan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa 13/8 kemarin. BPIP menyatakan para calon anggota Paskibraka sebelumnya telah menandatangani surat persetujuan saat mendaftar, termasuk untuk mengikuti atribut seragam yang ditentukan. Mereka disebut lepas jilbab saat pengukuhan dan pengibaran bendera merah putih saat upacara tanggal 17 Agustus. Pada saat pendaftaran, setiap calon Paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela, untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan yang ditandatangani di atas materai Rp10.000, mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan Paskibraka dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024, dengan lampiran persyaratan calon Paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024, ujar Kepala BPIP Yudian Wahyudi dalam siaran pers yang diterima. Dia mengatakan sejak awal seragam dan atribut Paskibraka telah dirancang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu diatur lewat penerbitan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka. Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka, sambungnya. Dalam siaran pers yang sama dilampirkan contoh surat pernyataan dan persyaratan calon Paskibraka yang menyertakan pula contoh gambar seragam, atribut, dan penampilan Paskibraka. Pada gambar itu hanya ada dua sosok yakni Paskibraka pria dan perempuan. Pada gambar Paskibraka perempuan adalah sosok berambut dengan panjang 1 cm di atas kerah baju bagian belakang. Tak ada contoh seragam Paskibraka putri yang berhijab. Dalam siaran pers tersebut Yudian menegaskan BPIP tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Namun, penampilan Paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang itu adalah yang sesuai ketentuan. Sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu pengukuhan Paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada dan hanya dilakukan pada saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan saja, kata dia. Sementara itu, sambungnya, di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. Sebelumnya pengurus pusat PPI, menyebut ada 18 dari 76 anggota Paskibraka 2024 yang mengenakan hijab, namun tak menggunakan jilbab saat dikukuhkan Presiden Jokowi pada Selasa lalu. Saat hari pengukuhan itu, seluruh Paskibraka 2024 putri yang dikukuhkan Jokowi untuk bertugas di istana terlihat tanpa jilbab. Padahal, saat datang ke pemusatan latihan, saat latihan, hingga gladi seluruh Paskibraka putri yang berhijab itu tetap mengenakan jilbab. Oleh karena itu muncul dugaan ada aturan, atau tekanan, agar Paskibraka putri yang berjilbab itu tak berhijab saat dikukuhkan Jokowi. Padahal ada 18 dari utusan provinsi yang sejak awal mereka datang mengenakan jilbab. Makanya teman-teman dari provinsi juga pada protes semua dan hari ini kita menyatakan sikap, kata Wasekjen PPI Irwan Indra kepada wartawan, Jakarta, Rabu siang. Irwan menerangkan sejak 2022 silam pembinaan anggota Paskibraka ada di bawah kewenangan BPIP, sebelumnya, pembinaan anggota Paskibraka ada di bawah kewenangan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora. Dia yang menjadi pembina Paskibraka pada 2016 hingga 2021 mengatakan selama itu pihaknya tak pernah memaksakan soal penggunaan hijab bagi para anggota Paskibraka. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membantah telah memaksa anggota Paskibraka Putri 2024 yang berhijab untuk melepas jilbab. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim penampilan anggota Paskibraka yang tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan dan bertugas adalah kesukarelaan masing-masing mengikuti peraturan yang ada. Itu pun, katanya, sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10.000.
BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab, penampilan paskibraka dengan mengenakan pakaian atribut dan sikap tampang, sebagaimana terlihat dalam pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, kata Yudian dalam konferensi pers. Ia menjelaskan penampilan anggota paskibraka yang lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan. Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut. BPIP senantiasa taat dan patuh pada konstitusi, ujarnya. Dalam siaran pers yang diterima, Yudian mengatakan setiap calon paskibraka tahun 2024 mendaftar secara sukarela untuk mengikuti seleksi administrasi dengan menyampaikan surat pernyataan bermeterai mengenai kesediaan untuk mematuhi peraturan pembentukan paskibraka dan pelaksanaan tugas paskibraka tahun 2024. Surat itu, katanya, terdapat pula lampiran persyaratan calon paskibraka yang mencantumkan tata pakaian dan sikap tampang paskibraka, sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Deputi Diklat Nomor 1 Tahun 2024. Dalam siaran pers itu, Yudian mengatakan sejak awal seragam dan atribut paskibraka telah dirancang memiliki makna Bhinneka Tunggal Ika. Hal itu diatur lewat penerbitan Peraturan BPIP Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur mengenai tata pakaian dan sikap tampang paskibraka. Aturan tersebut untuk tahun 2024 telah ditegaskan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka, sambungnya. Dalam siaran pers yang sama dilampirkan contoh surat pernyataan dan persyaratan calon paskibraka yang menyertakan pula contoh gambar seragam, atribut, dan penampilan paskibraka. Pada gambar itu hanya ada dua sosok yakni paskibraka pria dan perempuan. Pada gambar paskibraka perempuan adalah sosok berambut dengan panjang 1 cm di atas kerah baju bagian belakang. Tak ada contoh seragam paskibraka putri yang berhijab. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) menyatakan penampilan anggota paskibraka perempuan lepas jilbab dilakukan saat pengukuhan paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan. Di luar acara pengukuhan paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, paskibraka putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan penggunaan jilbab tersebut. BPIP senantiasa patuh dan taat pada konstitusi, kata Kepala BPIP Yudian Wahyudi, Rabu. Terkait dengan ramainya pemberitaan soal anggota paskibraka perempuan yang lepas jilbab, Yudian mengklaim pihaknya tidak memaksa. Ia menyebut anggota paskibraka lepas jilbab secara sukarela untuk mengikuti aturan yang ada. BPIP menegaskan bahwa tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab. Penampilan paskibraka putri dengan mengenakan pakaian, atribut dan sikap tampang sebagaimana terlihat pada saat pelaksanaan tugas kenegaraan yaitu pengukuhan paskibraka adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, katanya. Sebelumnya, BPIP menjadi sorotan usai terjadi insiden pelepasan jilbab bagi anggota paskibraka perempuan di momen pengukuhan. Padahal, ada 18 anggota paskibraka perempuan yang di kehidupan sehari-harinya menggunakan jilbab. Pengurus Pusat PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut masalah pelepasan jilbab bagi anggota paskibraka baru pertama kali terjadi. Wasekjen PP PPI Irwan Indra mengatakan sebelumnya pernah ada aturan soal pelepasan jilbab bagi anggota, baik saat masih di bawah naungan Kemenpora dan beralih di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2022. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi telah mengeluarkan Keputusan Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka. Aturan baru ini diteken Yudian pada tanggal 1 Juli tahun 2024. Keputusan ini mengatur standar pakaian bagi paskibraka pria dan perempuan khusus untuk dua momen. Pertama, pada momen pengukuhan paskibraka. Kedua, pada momen pelaksanaan tugas paskibraka dalam upacara bendera pada acara kenegaraan dan acara resmi. Dalam aturan ini, paskibraka putra mengenakan pakaian berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih.
Sementara paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 cm di bawah lutut, baju lengan panjang warna putih, dan kaos kaki hingga lutut. Meski begitu, aturan ini tak mengatur dengan jelas diperbolehkannya penggunaan jilbab sebagai standar pakaian bagi paskibraka perempuan beragama Islam. Berikut pelbagai kelengkapan pakaian dan atribut paskibraka dalam keputusan Kepala BPIP tersebut. 1. Kelengkapan pakaian paskibraka. Setangan leher merah putih, sarung tangan warna putih, kaos kaki warna putih, sepatu pantofel warna hitam, tanda kecakapan kendit berwarna hijau dikenakan saat pengukuhan paskibraka. 2. Atribut pakaian paskibraka. Peci, pin Garuda Pancasila, lambang Korps Paskibraka, lencana kepemimpinan merah putih Garuda warna hijau, nama dan lambang daerah, papan nama, epaulet. Aturan Kepala BPIP ini turut mengatur soal sikap tampang paskibraka sebagai berikut. 1. Kebersihan badan. 2. Kerapian dan kebersihan pakaian. 3. Rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut bagi paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran cm dan bagi paskibraka putri 1 cm di atas kerah baju bagian belakang. 4. Tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, poni, dan kuncir bagi paskibraka putra. 5. Khusus paskibraka putri mengenakan riasan make up yang wajar, pantas, dan tidak mencolok serta menggunakan warna natural. 6. Kuku pendek, dipotong rapi, dan tidak diwarnai. BPIP sedang menuai kritik usai adanya anggota paskibraka perempuan beragama Islam melepaskan jilbabnya di momen pengukuhan pada Rabu 13/8 kemarin. Padahal, ada 18 anggota paskibraka perempuan yang di kehidupan sehari-harinya itu menggunakan jilbab. Pengurus Pusat PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menegaskan masalah pelepasan jilbab bagi anggota paskibraka baru pertama kali terjadi. Wasekjen PP PPI Irwan Indra mengatakan sebelumnya pernah ada aturan soal pelepasan jilbab bagi anggota, baik saat masih di bawah naungan Kemenpora dan beralih di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada tahun 2022. Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan. Mungkin teman-teman media juga pernah melihat di YouTube atau di media, tidak ada satupun paskibraka yang putri mengenakan jilbab, kata Irwan kepada wartawan, Rabu. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) membatasi kebebasan penggunaan jilbab pada anggota paskibraka 2024. Hal ini berdasarkan aturan yang diteken Kepala BPIP Yudian Wahyudi pada tanggal 1 Juli lalu. Aturan itu tertuang dalam Keputusan Kepala BPIP Nomor 35 Tahun 2024 tentang standar pakaian, atribut, dan sikap tampang pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka. Pertama, pada momen pengukuhan paskibraka. Kedua, saat pelaksanaan tugas pengibaran Sang Merah Putih pada upacara kenegaraan. Di luar dua acara tersebut, paskibraka putri memiliki kebebasan mengenakan hijab atau berjilbab. Dalam aturan ini, paskibraka putri mengenakan pakaian berupa rok dengan panjang 5 cm di bawah lutut, baju lengan panjang warna putih, dan kaos kaki hingga lutut. Meski begitu, aturan ini tak mengatur diperbolehkannya penggunaan jilbab sebagai standar pakaian bagi paskibraka perempuan. Sementara paskibraka putra mengenakan pakaian berupa celana panjang dan baju lengan panjang warna putih. Berikut pelbagai kelengkapan pakaian dan atribut paskibraka. Kelengkapan seragam paskibraka, setangan leher merah putih, sarung tangan warna putih, kaos kaki warna putih, sepatu pantofel warna hitam, tanda kecakapan kendit berwarna hijau dikenakan saat pengukuhan paskibraka. Atribut seragam paskibraka, peci, pin Garuda Pancasila, lambang Korps Paskibraka, lencana kepemimpinan merah putih Garuda warna hijau, nama dan lambang daerah, papan nama, epaulet. Sikap tampang paskibraka. 1. Kebersihan badan. 2. Kerapian dan kebersihan pakaian. 3. Rambut dicukur rapi dan tidak diwarnai, dengan ukuran rambut bagi paskibraka putra dengan perbandingan 3:2:1 dalam ukuran cm dan bagi paskibraka putri 1 cm di atas kerah baju bagian belakang. 4. Tidak memelihara jambang, jenggot, kumis, poni, dan kuncir bagi paskibraka putra. 5. Khusus paskibraka putri mengenakan riasan make up yang wajar, pantas, dan tidak mencolok serta menggunakan warna natural. 6.
Kuku pendek, dipotong rapi, dan tidak diwarnai. BPIP kini menjadi sorotan usai insiden lepas jilbab bagi anggota Paskibraka Putri di momen pengukuhan oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu 13/8. Padahal, ada 18 anggota Paskibraka Putri yang kehidupan sehari-harinya menggunakan jilbab. Pengurus Pusat PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut masalah pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka baru kali ini terjadi. Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU Ahmad Fahrur Razi atau Gus Fahrur mengkritik keras paskibraka perempuan yang beragama Islam yang berhijab harus melepas jilbab ketika menjalani prosesi pengukuhan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa 13/8 kemarin. Bagi pihaknya, aturan yang mengharuskan paskibraka perempuan melepas jilbab harus dikoreksi, karena tak relevan. Saya kira harus dikoreksi peraturan itu, peraturan lepas hijab itu tidak relevan, kata Gus Fahrur. Gus Fahrur menekankan kebebasan beragama mutlak harus dihormati semua pihak. Baginya, penggunaan jilbab sama sekali tidak mengurangi estetika dan kekompakan para pasukan paskibraka. Ia juga menegaskan penggunaan jilbab bukan halangan untuk berkreasi dan berprestasi bagi anak-anak bangsa. Panitia pelaksana bisa mengundang konsultan dan desainer untuk kostum berhijab yang bagus dan indah, kata dia. Sebelumnya ramai menjadi polemik soal dugaan pasukan Paskibraka 2024 perempuan beragama Islam harus mencopot jilbab ketika dikukuhkan pada Selasa 14/8 kemarin. Hal ini diketahui dari sejumlah foto yang beredar di media sosial. Tak ada Paskibraka perempuan 2024 yang berhijab dalam momen pengukuhan tersebut. Padahal di foto-foto lainnya terdapat anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab dalam kesehariannya. Pengurus Pusat PP Purna Paskibraka Indonesia (PPI) menyebut masalah pelepasan jilbab bagi anggota Paskibraka baru kali ini terjadi. Wasekjen PP PPI Irwan Indra mengatakan sebelumnya pernah ada aturan soal pelepasan jilbab bagi anggota, baik saat masih di bawah naungan Kemenpora dan beralih di bawah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) pada 2022. Baru kemarin kami kaget di 2024 ini pada saat pengukuhan baru kelihatan. Mungkin teman-teman media juga pernah melihat di YouTube atau di media, tidak ada satupun Paskibraka yang putri mengenakan jilbab, kata Irwan kepada wartawan, Rabu. Sementara itu, dalam konferensi pers, Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengklaim penampilan anggota Paskibraka yang tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan dan bertugas adalah kesukarelaan masing-masing mengikuti peraturan yang ada. Itu pun, katanya, sudah disepakati dalam surat pernyataan kesediaan yang bermeterai Rp10.000. BPIP menegaskan tidak melakukan pemaksaan lepas jilbab, penampilan Paskibraka dengan mengenakan pakaian atribut dan sikap tampang, sebagaimana terlihat dalam pelaksanaan tugas kenegaraan, yaitu pengukuhan Paskibraka, adalah kesukarelaan mereka dalam rangka mematuhi peraturan yang ada, kata Yudian dalam konferensi pers, Rabu 14/8 sore. Ia menjelaskan penampilan anggota Paskibraka yang lepas jilbab hanya dilakukan saat pengukuhan Paskibraka dan pengibaran bendera merah putih pada upacara kenegaraan. Di luar acara pengukuhan Paskibraka dan pengibaran sang merah putih pada upacara kenegaraan, Paskibraka Putri memiliki kebebasan penggunaan jilbab dan BPIP menghormati hak kebebasan tersebut. BPIP senantiasa taat dan patuh pada konstitusi, ujarnya.